meringankan vonisnya boleh. Jadi kalau Bang Fahmi bilang saya akan membebaskan, tidak bisa. Silahkan berusaha untuk dia bebas dan silahkan Bang kerja keras untuk meringankan vonisnya. Jadi kalau kerja keras berusaha untuk membuat dia jadi meringankan vonisnya itu memang udah kewajiban dia. Tapi kalau sampai melakukan kayak pembodohan terhadap publik kayak yang menyangkal semuanya itu menurutku juga teramat sangat disayangkan sih Kak. Jadi kayak nanti masyarakat lagi yang jadi korbannya gitu kan. Orang-orang yang awam yang nggak ngerti hukum jadi aduh percaya aja sama giringan-giringan seperti ini. Ataupun artis yang bermartabat, nggak ada yang mendukung dia. Ya, mau siapa misalnya, siapa artis bermartabat ya? Oh, Ariel Tatum, Dian Sastro, yang gitu-gitu dong. Kalau yang mendukung baru oke. Yang lain-lain nggak, biasa-biasa aja, orang-orang biasa, bukan artis, nggak kenal aku juga. Cuman viral-viral aja, perkara viral, si Abi pun viral. Ya kan? Ya kan, Bi? Perkara viral, orang Garmek pun viral. Perkara viral, ketangkap di Kempinski pun viral. Ya kan? Iya. Perkara viral, ngetok kepala orang pakai tumun sepatu pun viral. Perkara viral, mukulin Kiki The Potters pun viral. Viral. Ya kan? Perkara viral, dijambak-jambak Jupe pun viral. Ya, perkara viral, Satbor pun viral, joget-joget. Ya kan? Makanya. Nah, perkara viral mau gue lanjutin nanti lucu. Jadi tidak ada yang spesial dengan viral. Yang spesial itu adalah ketika public figure terdakwa melakukan tindak kriminal yang seharusnya tidak dilakukan oleh public figure. Males sekali aku memilih nonton artis kriminal, ngapain? Makanya itu. Mending aku tonton Sastrowardoyo, mending aku tonton Ariel Tatum, ya kan? Nggak pernah kriminal. Nggak pernah melakukan hal-hal kriminal, nggak pernah jadi residivis, nggak pernah jadi narapidana, gitu. Agar bisa orang yang menonton dia meniru perilaku beretikanya. Ini apa yang Anda ketahui tentang Nikita Mirzani? Oh, yang itu, yang mukul kepala orang pakai tumit sepatu, satu. Oh, yang meras itu ya, yang pernah dipenjara di kasus Serang juga ya? Iya. Oh, yang lagi ini ya? Yang teriak-teriak didatengin polisi ditangkap diciduk itu ya? Oh itu. Nikita Mirzani yang mana lagi? Itu yang telenji di mall, yang ketangkap di Kempinski. Aduh, nggak ada yang indah gitu loh. Nggak ada yang indah. Nggak ada. Yang mana lagi? Oh, yang lagi berseteru sama si itu gitu. Ada tuh begitu. Ada lagi satu, Bi. Apa? Tanya, Bi, yang mana gitu? Yang mana kakak? Emang udah nggak ada lawan orang ini kalau suruh melawak. Terus yang mana lagi kak yang viral kak? Prestasi, gue belum tahu prestasinya selain makan bakso ya. Jadi, Emang ada prestasi makan bakso? ya mungkin. Kayak mana itu Ya ceritanya? kan prestasinya. Gue nggak ngerti prestasi karena seorang inspirator, yang membuat orang inspire itu adalah orang yang misalnya siapa ya, Jusuf Hamka. Nah itu inspirator. Terus siapa lagi wanita-wanita hebat yang survive kayak Marsyanda, kayak Ariel Tatum, itu hebat prestasi. Tapi kalau yang kayak gini prestasi apa? Oh tapi kalau ada dinobatkan artis masuk bui terbanyak ya paling dapat prestasi sih kak. Iya, itulah. Itulah. Dan itu bukan kita yang buat loh, dia sendiri yang buat. Benar. Lucu orang ini. Prestasi jadi leci itu katanya. Nah, prestasi jadi leci. Oh, prestasi ketangkap di Kempinski itu lebih parah, lebih bahaya ya. Lebih bahaya. Ketangkapnya pun bersama kondim dan lendir ya. Jadi kalian jangan bangga dulu ya. Jangan bangga dulu. Ketik aja di Google, Nikita Mirzani Kempinski. Apa ceritanya kasih tahu sama kami ya. Kalau memang kami salah silakan dikoreksi. Mungkin judul beritanya kurang manjur.
Prestasi nggak ada, kami di sini nggak ada membilang-bilang prestasi kami, nggak perlu kami omongin, ngapain, nggak urusan kau juga itu. Terus dikit-dikit orang yang kontra dibilang dibayar, sejak kapan? Ya dari dulu aja udah hampir 5 tahun aku membahas Nikita Mirzani dengan segala perilakunya, ya 5 tahun. Siapa yang gaji? Negara yang gaji gitu. Artinya kalau aku digaji negara untuk menjelekkan Nikita Mirzani, artinya dia salah satu target public figure yang harus ditertibkan gitu aja. Jangan gila-gila dibayar. Dikit-dikit dibayar, Kolela dibayar, jaksa dibayar, semua dibayar. Bayar, polisi dibayar. Kayak mana kalau kami bilang kucing yang jilat kaki Nikita Mirzani itu dibayar sama Nikita? Terus aku lagi sama pendukungnya bener-bener, aku kalau lihat pendukungnya lagi ada di persidangan ini ya, kayak ngakak banget. Jadi semua orang yang ke situ yang kontra sama dia, ibarat semut aja dia suruh putar balik tuh di situ. Saking repotnya, merepet semua di situ kan. Udah gitu kebiasaan mereka itu gerombolan, sorak-sorakan, ngapain sih? Duduk aja manis nonton, duduk, santai, nggak usah iya. terang sana terang sini. Jadi mereka ini ingin mengecohkan topik utama kita dengan ngata-ngatain kita. Jadi kalau dia ngata-ngatain kita, itu kan kita sibuk memperbaiki dan sibuk klarifikasi. Itu yang mereka mau. Jadi mau apapun yang dikatakan mereka untuk lu, untuk gue, bahkan untuk semua orang yang kontra terhadap Nikita Mirzani ini, gak usah diopenin, gak usah direspon mereka. Respon saja topik fokus utamanya, ya nggak Bi? Betul, setuju banget. Makanya aku udah nggak bisa lagian juga mau dikasih pemahaman seperti apapun nggak bakal bisa diterima sama mereka itu, nggak bakal bisa diterima. Jadi udah nggak perlu capek-capek untuk kita menjelaskan kepada dia untuk pas saat dia mengecohkan kita fokus aja ke kasusnya kan. Memang kita amati terus kasusnya, yang kita amati kan memang kasusnya, bukan kepribadian personalnya. Malah ngurusin hidung gue, lu urusin aja topik pembicaraannya, lu urusin tuh, kasih makan tuh Nikita Mirzani di sana, kasih minum aqua biar mandi dia 10, kasih aquanya ya. Jadi nggak usah, kita nggak perlu deh ngeladenin yang kayak gini. Kenapa? Kalau kau ngebahas dakwaan boleh, tapi kalau kau yang lain-lain nggak terlalu menjatuhkan harga diri juga untuk meladenin orang-orang yang tiba-tiba cari panggung. Mungkin Nikita Mirzani sendiri nggak suka juga sama orang ini. Mungkin Nikita Mirzani sendiri nggak akan buat meet and greet nantinya setelah dia keluar ketemu orang-orang ini, nggak akan. Siapa kalian kata Kismin itu yang dibilangnya buat kalian. Paham itu. Terus tuntut dong, tuntut gitu nggak? Yang itu gimana itu? Tuntut dong, tuntut. Abis itu HP-nya ditahan. Willy Salim, ini HP dari kau. Tadi simpatik sama fan-nya Willy Salim. Tuntut dong Doktif. Di sana nggak diladenin. Udah deh Doktif gak usah datang, nyemak-nyemain aja. Dilepeh nggak tuh? Dilepeh secara ugal-ugalan. Lagian seperti yang gue bilang, seorang dokter aja masa merendahkan profesi ya. Yang gue tahu dokter itu tenang, kalem, mulia, mendidik ya. Ini enggak, semua netizen dihajar, semua netizen diajak berantem. Netizen itu adalah calon atau kandidat dari pasienmu. Benar. Ya. Jadi kau jangan berantem sama rakyat biasa. Petugas medis yang menjual jasa tidak boleh konflik langsung dengan rakyat yang dia berpotensi menjadi pasien gitu loh. Ini tengok dokter kayak gitu, suasana di Indonesia ini dokter sama dokter berantem. Gimana lah kayak gini? Nih. Dokter sama dokter jadi tukang, kayak seolah-olah jadi tukang obat gitu. Jualanan gue apa sih? Jijik banget. Apa nggak ada majelis yang mengawasi dokter-dokter yang konflik sama rakyat langsung gini? Konflik langsung dengan netizen loh, gila loh itu. Belum pernah gue temui di belahan dunia manapun. Makanya itu. Pegawai puskesmas saja ketahuan ribut sama masyarakat dipecat kok dia. Makanya. Nih aku kemarin ada pengalaman cerita Kak. Jadi ceritanya ini, temanku kan mukanya breakout banget, pakai salah satu produk breakout banget, terus pindah ke dokter ini. Nah si dokter ini sama sekali tidak mau menjelekkan produk sebelah, tidak mau menjelekkan dokter sebelah, sama sekali tidak mau. Dia benar-benar menjaga, itu yang namanya dokter yang menjaga kode etik tuh seperti itu, nggak saling serang.
Nah, kayak gitu apalah kayak gini dokter yang Hari nyerang-nyerang ini yang sama saya lihat sejawat. kalem-kalem itu kan dokter-dokter kan banyak yang kalem nih, banyak yang tidak mau langsung konflik ke netizen, banyak langsung kok nggak mau konflik ke sesama dia, masih diem aja ya keren. Dokter Reza Gladys ini gue bilang keren, kenapa? Diam-diam menjarain. Bener, keren, keren banget menurut gue juga. Harus, dia sebagai dokter, mau dia dokter apapun, dia sebagai dokter harus menjaga harga diri dan dari profesinya. Merawat Jadi marwah ketika kedokteran. ada orang yang menyerang profesinya, apalagi mengancam untuk menjatuhkan kredibilitas dari profesinya, orang tersebut harus dituntut dong, tuntut. Gitu, Bi. Buktinya yang kalian katakan pelongo-pelongo mampu kok membuat dia sekarang jadi jadi tahanan. Iya, betul. Pelongo-pelongo aja Mampu. dengan opininya. Kalian yang nggak pelongo-pelongo mampu nggak bisa nggak? Kalau miskin nggak punya duit nggak bisa kalian katanya gitu kan giringan opininya. Iya, bahasanya begitu tuh dia dulu buat video kayak gitu buat gue karena gue laporin di Polres Jakbar. Katanya, Oh lu iya. nggak akan iya. Oh. Coba aja lu ketik. Gue kan pernah melaporkan Nikita Mirjani atas dugaan pencemaran nama baik. Dia bilang gue narkoba, dia bilang gue minjem duit kayak gitu kan. Dia sebarkan nomor handphone gue. Itu. Sampai disebarin nomor telepon. Nah, lalu itu bukan di SP3 oleh oleh Polres, tapi gue yang meminta SP3 karena gue kampanye. Heeh. Nah, itu ceritanya. Jadi hari ini gue mendukung siapa, jangankan Dokter Reza Gladys, bahkan sekalipun dia hantu, akan gue dukung untuk memenjarakan Nikita Mirjani apabila dia melakukan kesalahan gitu loh. Karena gue adalah salah satu korban yang dia fitnah begitu. Orang ini pun masih meyakini dengan dongoknya. Kalau misalnya itu bukan fitnah, ngapain gue lapor? Ya gue dong yang dipenjara, bego. Aneh itu. Jadi sampai dengan hari ini Mbak pakai bilang pinjam duit, nanti ku tunjukkan laporannya baru gitu ya. Benar. Paham? Udah paham kalian sekarang gitu. Glenn, semua artis takut sama NM. Iyalah, cuman Dokter Reza hari ini pada faktanya bisa menjarain dia. Iya dong, bener. Yang kalian katakan pelongo-pelongo itu baru wanita Amazon yang sesungguhnya tuh. Bilang tuh ke sana wanita Amazon yang sesungguhnya. Jangan bilang wanita Amazon, Bi, jadi kayak Mama Kera. Oh yang ngeri juga. Dia bilangnya Wonder Woman, Bi. Oh iya. Yeah. Mama Kera itu di Amazon, Bi, Mama Kera. Kayak gitu ekspresinya. Rekod aja silahkan. Kak, kok nggak nyampe nyetirnya? Aku OTW Amerika. Ih takut kali kan, takut dibully jadi OTW Amerika kan? Iya, takut awak. Oh Mahzog. Lucu orang ini. Ya udah Bi, lanjutkan Bi. Gue udah mau nyampe nih, Bi. Oke, mau kemana kak? Mau Jangan kau bilang bikin laporan juga ya? Enggak, mau lihat Nikita Mirjani udah mau sampai di depan nih. Tapi kayaknya jam besuknya udah nggak bisa. Jadi kayaknya gue titip salam aja deh sambil ngelihat kayak mana situasinya. Siap. Jadi dadah.